Tahun 2007 mengenal devosi kerahiman ilahi. 2009 Recording in progress. 2009 mengikuti seminar kerahiman ilahi tingkat dasar. 2010 mengikuti seminar kerahiman ilahi oleh Bapak Stephen Lex dan Bapak Ricky Fajar. Karya pelayanannya 2010 sampai 2017 sebagai Ketua Kerahiman Ilahi Keuskupan Agung Medan. 2011 sampai 2022 bendahara di Paroki Kristus Raja Medan. 2015 sampai sekarang pengurus komunitas Kasih Tuhan, pelayanan penjara Keuskupan Agung Medan. 2018 sampai sekarang penasehat apostolat Kerahiman Ilahi Paroki Kristus Raja Medan. 2020 sampai sekarang Ketua Komunitas Kerahiman Ilahi Santo Thomas Rasul Bojong. Juni 2021 sampai sekarang Koordinator Wilayah Dekanat Barat 2. 1 Januari 2023 sampai sekarang Korwil Dekanat Tangerang 2 KKI KAJ. Inilah biodata daripada Pak Gunawan. Barangkali Pak Gunawan mau nambahin, silakan. Ya, saya rasa sudah cukup ya. Ya. Oke. Selamat malam. Udah malam situ ya. Selamat malam. Malam. Romo, Bapak Ibu, dan teman-teman devosan berada di Sydney. Salam kerahiman. Salam kerahiman juga. Ya. Hari ini saya ditugaskan oleh Ibu Esther untuk membawa materi mengenai doa koronka. Sebenarnya saya nggak punya kapasitas untuk mengajar, tapi baiklah kita membagi sharing aja ya, supaya kita semuanya lebih mengerti bagaimana cara doa koronka yang sebenarnya. Baik, sebelumnya sebelum saya share screen, saya mau nambahkan intisari daripada doa koronka ini sebenarnya ada berapa. Yang penting kita ingat, yaitu doa ini diajarkan sendiri oleh Tuhan Yesus. Mungkin kita semua tahu ya, ada dua doa yang diajarkan oleh Tuhan, yaitu satu doa Bapa kami, satu lagi adalah doa Bapa yang kekal atau koronka. Itu keistimewaannya. Yang kedua, doa ini dapat memadamkan murka Allah. Ini yang luar biasa. Mungkin sedikit sekali doa yang bisa memadamkan murka Allah. Inilah yang diucapkan oleh Yesus. Nanti kita lihat nanti. Kemudian yang ketiga, doa ini sering berdoa doa koronka, kita akan mengantar jiwa-jiwa mendekat kepada Tuhan Yesus. Caranya bagaimana? Saya juga tidak tahu, tapi itulah yang Tuhan pesankan. Baik, sekarang kita melihat dari buku harian Santa Faustina ya. Oh ya, perlu kita tambahkan, kita dari tim KKI KAJ, semua yang kita wartakan itu pedomannya berdasarkan buku harian Santa Faustina. Jadi bukan dari Live Lab, bukan dari YouTube, bukan dari mana, tetapi berdasarkan buku harian Santa Faustina yang tebal itu ya. Ini ada 1050 halaman itu dengan 1828 nomor yang edisi bahasa Indonesia ya. Saya nggak tahu yang bahasa Inggris ada berapa lembar itu. Nah, izinkan saya share screen dulu. Ini koronka. Pertama kita mesti ketahui lagi apa artinya koronka. Koronka berasal dari bahasa Polandia yang artinya adalah satu mahkota kecil yang ditaruhkan di atas kepala yang diberikan kepada orang yang kita kasihi. Itu koronka.
bahasa Latinnya corona, bahasa Inggrisnya crown. Mungkin juga kenapa dulu itu virusnya disebut virus corona, karena dari bentuk virusnya memang dia seperti mahkota gitu. Jadi itulah arti daripada koronka. Di dalam buku Harian Santa Faustina, menurut Profesor Dr. Ignasi Royski, itu adalah guru daripada Pak Stefan Lex. Dia adalah seorang pastor diosesan. Di situ dia ada meneliti 10 tahun buku Harian Santa Faustina, dan dia berbicara bahwa dalam buku itu terdapat 82 wahyu yang disampaikan, yang ditulis kepada Suster Faustina untuk disampaikan kepada kita sebagai orang yang membacanya. Yang paling banyak sebenarnya itu soal gambar, mungkin sudah diwartakan kemarin ya sama Ibu Esther. Yang kedua itu mengenai pesta. Yang ketiga ini doa koronka. Doa koronka ini 15 kali Yesus berbicara kepada Suster Faustina. Nah, ini disampaikan oleh Yesus pada tahun 1935. Tapi mari kita lihat sebelumnya, Faustina dikasih lihat satu visi. Dalam visi itu dia melihat sinar cemerlang dan di tengah-tengahnya tampak Allah Bapa. Di antara bumi dan sinar cemerlang ini, aku melihat Yesus terpaku pada salib sedemikian rupa, sehingga kalau Allah ingin memandang bumi, ia harus memandangnya melalui luka-luka Yesus. Dan Faustina mengerti bahwa demi Yesuslah Allah memberkati bumi. Jadi pemikiran kita itu jangan itu cuma satu sinar kecil, itu panjang lebar, itu sangat besar, lebar sekali. Demikian juga itu salib Yesus itu mungkin yang terlentang gitu ya, di tengah-tengah antara langit dan bumi itu adalah salib Yesus dengan segala luka-lukanya. Jadi kalau Allah Bapa mau melihat ke bawah ke bumi harus melalui luka-luka Yesus. Nah, ini saya ambil dari nomor BHF nomor 340. Kenapa Yesus itu wafat di atas kayu salib? Ketika aku menghadapi ajal di salib, aku sama sekali tidak memikirkan diriku sendiri, tapi memikirkan para pendosa yang malang, dan aku berdoa bagi mereka kepada Bapakku. Jadi kita tahu ya, pada saat dia disalib, disakiti begitu rupa, itu sungguh-sungguh luar biasa kesakitannya. Tapi di atas kayu salib, Yesus masih bisa mendoakan kepada orang-orang yang menyakitinya. Ingat ya, di dalam Injil ya, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi itu mau berbicara tentang tuh kasih. Kasih itu pasti tidak memikirkan diri sendiri. Dan kasih itu pasti akan menuntut pengorbanan. Di bawah itu juga dia pesan, aku menghendaki saat-saat terakhirmu Faustina menjadi sepenuhnya mirip dengan saat-saat terakhirku di salib. Hanya ada satu cara menebus jiwa-jiwa, yaitu penderitaan yang disatukan dengan penderitaanku di salib. Hanya cinta yang murni yang memahami kata-kata ini. Cinta daging tidak pernah akan memahami. Saya sudah renungan ayat ini sudah cukup lama, tapi sampai hari terus terang saya masih belum bisa memahami, belum bisa melakukannya lah, kira-kira itu. Bagaimana kita bisa rela mengorbankan diri, mengambil itu semua dosa-dosa orang, digantikan tempatnya kepada kita seperti yang Suster Faustina lakukan. Kalau kita baca buku hariannya itu lihat hampir semua dia minta tolong sama Tuhan, beri rahmat kepada
satu Romo, suster, juga orang-orang yang berdosa itu biarlah itu hukuman mereka dia tanggung, tapi Tuhan berikan mereka rahmat untuk diselamatkan. Itu satu pengorbanan yang luar biasa. Dan itu memang kalau kita masih hidup di dunia ini, masih mencintai itu duniawi, masalah duniawi masih itu memang terus terang kita belum bisa sampai ke tahap itu. Itu sudah tahap yang sangat luar biasa menurut saya. Ini visi ini dilihat oleh Suster Faustina pada tahun 1933. Sekarang kita masuk ke visi yang kedua. Visi yang kedua itu dia melihatnya itu pada tanggal 13 September tahun 1935. Pada malam hari ketika aku berada di dalam kamar, aku melihat malaikat pelaksana murka ilahi. Kalau kita yang sering baca Injil, tentu kita ketahui di Wahyu pasal 8, bab 8 ya, ada 7 malaikat pelaksana murka ilahi yang pada akhir zaman itu ya, disampaikan di Wahyu itu yang akan menghukum bumi ini. Jadi ini mungkin salah satu daripada malaikat ini. Pelaksana murka ilahi, apa yang akan dia lakukan? Yang mengenakan pakaian yang menyilaukan, wajahnya sangat cemerlang. Di bawah kakinya ada segugus awan. Dari awan itu ledakan petir dan halilintar meluncur ke arah tangannya. Dan dari tangan ini petir serta halilintar itu keluar. Dan kemudian mereka menyambar ke bumi. Jadi malaikat ini sudah jalan, sudah siap-siap untuk menghukum bumi. Di sini diduga itu tempat yang akan dihukum adalah kota Warsawa. Karena dari Bu Harian Faustina nomor 39, kejadian ini sudah pernah terjadi. Maka Tuhan Yesus mohon kepada Faustina pada itu untuk mendoakan negaranya, khususnya Polandia. Kenapa Tuhan Yesus mau menghukum itu? Kita ingat pada saat Tuhan Yesus juga pernah menghukum itu kota Sodom dan Gomora. Bapak kita Abraham berani tawar-menawar dengan Tuhan Yesus. Kalau ada 50 orang yang baik, masa Tuhan kau menghukum kota itu? Oke, Tuhan bilang ada 50 orang baik, oke saya tidak jadi menghukum. Turun lagi tawarannya, 40 orang. Oke juga, 30, oke 20 sampai 10, oke nggak berani lagi dia tawar. Berarti di dalam kota itu mungkin sama sekali tidak ada, di kota Sodom itu ya tidak ada yang orang baik. Semuanya sudah jahat. Maka Tuhan akan memusnahkan kota itu. Hanya Lot keponakannya dan istrinya Lot dan kedua putrinya yang selamat. Sayangnya istrinya masih berbalik melihat kota itu masih banyak yang rasanya sayang ditinggalkan. Akhirnya jadi tiang garam. Kalau kita menuju ke Israel, kita masih melihat tiang itu di pinggir jalan sampai hari ini masih ada itu. Inilah yang dilihat oleh Suster Faustina. Ketika Faustina menyaksikan tanda murka ilahi yang siap menyambar bumi, oh ya itu menurut dugaan dari Pak Stefan Lex yang disampaikan bahwa kenapa Warsawa itu dihukum, karena pada saat itu terjadi free sex yang luar biasa di kota itu. Hubungan seks yang bebas. Sehingga banyak sekali pemuda-pemudi yang masih pelajar, yang masih mahasiswa, itu semuanya terjadilah kehamilan. Dan mereka semua belum siap untuk berumah tangga karena masih sekolah, masih belajar. Akhirnya cara solusi satu-satunya adalah menggugurkan kandungannya. Sehingga banyak sekali kandungan itu dibunuh. Itu yang sungguh membuat murka Allah itu betul.
Nah, ketika Suster Faustina melihat murka Allah yang siap menghukum bumi, dia mulai memohon kepada malaikat itu untuk menanggungnya dan dunia akan menyesal. Tapi permohonannya hampir tidak ada artinya terhadap murka ilahi. Sesaat kemudian, Faustina melihat Tritunggal yang Maha Kudus, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Kuasa keagungannya menembus jiwaku dalam-dalam dan aku tidak berani mengulangi permohonanku. Ini ada di buku harian Faustina nomor 474. Tapi pada saat itu juga aku merasakan dalam jiwaku kuasa rahmat Yesus yang ada dalam jiwaku. Ketika aku menyadari rahmat itu serta merta aku direnggut ke hadapan tata Allah. Aku mulai mengajukan pembelaan kepada Allah untuk dunia dengan kata yang didengar dalam hati. Di sini kita perhatikan kenapa saya garis merah ini, kuasa rahmat Yesus yang ada dalam jiwaku. Berarti kuasa rahmat Yesus itu bukan diberikan pada saat dia berdoa itu, tetapi memang sudah lama ada di dalam dirinya, mungkin tidak diketahuinya. Jadi pada saat itu dia merasakan itu kuasa rahmat Yesus, itu gimana itu kita jelaskan ini ya. Ini maksudnya ini kuasa Yesus. Yesus itu mempunyai kuasa rahmat itu yang diperolehnya pada saat dia wafat di atas kayu salib. Ya gitu ya. Nah, bagaimana dia direnggut ke hadapan tata Allah itu di luar pemikiran kita. Kita pun tidak berkira bagaimana caranya dia itu sampai ke sana. Ya. Kemudian dia dalam hatinya sebenarnya dia mendengarkan satu suara yang mengajarkan dia mendengarkan suara itu dalam hati seperti bisikan itu, dia berdoa itu, dan setelah dia doa itu terlihatlah ketidakmampuan sang malaikat. Ia tidak mampu melaksanakan setimpal dengan dosa-dosa itu. Belum pernah sebelumnya aku berdoa dengan kekuatan batin seperti yang kulakukan waktu itu. Dicatat di nomor 475. Apa yang dia catat itu, yang dengar, kata yang diucapkan dalam permohonan kepada Allah adalah seperti berikut. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan putramu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, demi dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsaranya yang pedih, tunjukkan dan belas kasih-Mu kepada kami. Ini kalau kita yang baca yang pertama nih, loh ini pasti Pak Gunawan ini salah tulis, kok berbeda dengan yang kita doakan. Nah, ini keterangannya begini. Karena dia waktu berdoa itu, doa koronka ini, dia kan mendapat bisikan itu. Jadi dia tinggal ulang-ulang saja. Tapi begitu dia melihat begitu luar biasa doa ini, akhirnya dia mulai mengingat. Selesai masalah itu, dia cepat mencatatnya. Coba kita bayangkan, kita yang baru pertama kali mendengar itu, kemudian suruh kita catat, ya gitu pasti tidak sempurna. Itulah ini yang dia catat itu di nomor 475. Keesokan harinya, tadi tanggal 13 ya, ini sekarang sudah tanggal 14 September. Ketika aku masuk di kapel, aku mendengar suara ini dalam hati. Setiap kali engkau memasuki kapel, langsung daraslah doa yang kuajarkan kepadamu kemarin. Ingat, doa ini diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan dia minta supaya Faustina selama terus masuk kapel itu langsung doakan. Satu hari dia entah berapa kali dia masuk kapel kita nggak tahu. Tapi dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa doa koronka dapat didoakan kapan saja. Kapan saja dapat didoakan doa koronka. Sesudah aku mengucapkan doa itu dalam jiwaku, aku mendengar suara ini. Doa ini akan meredakan murka Allah.
engkau harus mendarasnya selama 9 hari. Di sini dia diminta untuk berdoa novena ya, 9 hari dengan doa koronka. Nah, ini sekarang saya mohon kita semua lihat baik-baik. Inilah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, doa koronka yang benar. Dicatat di dalam BHF nomor 476. Jadi doa itu dimulai dengan Bapa kami satu kali. Perhatikan baik-baik ini ya, Bapak Ibu. Perhatikan baik-baik. Ini penting ini. Nanti saya jelaskan. Bapa kami satu kali, Salam Maria satu kali, aku percaya satu kali. Baru masuk pada manik Bapa kami, diucapkan doa. Berarti ini kita pakai rosario biasa saja ya. Rosario biasa yang kita doakan rosario, maka kan itu ada butir yang Bapa kami, kita ganti dengan Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan putramu yang terkasih, Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Perhatikan ya, ini ajaran Yesus ya, ini doa ini ajaran Yesus. Perhatikan baik-baik itu ya, kata-kata terjemahannya seperti gini. Pada manik Salam Maria diucapkan, demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Ini 10 kali ya. Kita sudah tahu, kemudian ini yang warna coklat ini nanti Bapa yang kekal kembali, kemudian demi sengsara lagi 10, dan begitu seterusnya ya, sampai 5 putaran, 50 kali. Koronka ditutup dengan doa Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Itu sudah tahu ya ini ya, kita 3 kali. Nah, saya tadi lupa jelaskan ya, saya kembali lagi ke depan dulu. Ini, Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan putramu yang terkasih Tuhan kami Yesus. Nah, ini doa ini ditujukan kepada siapa? Berarti doa ini ditujukan kepada Allah Bapa. Bukan kepada siapa, kepada Allah Bapa. Apa yang kita lakukan? Kita persembahkan tubuh, darah, jiwa, kealahan. Tubuh, darah, dan jiwa itu adalah sifat manusianya Tuhan Yesus. Kita tahu Tuhan Yesus terdiri dari 100% manusia, 100% Allah. Jadi kita persembahkan seluruhnya, baik dia sebagai manusia ataupun kealahannya, keilahiannya, itu semuanya kepada Allah Bapa. Apa tujuan daripada persembahan ini? Adalah untuk pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Nanti saya akan jelaskan ya, lebih jelas di belakang nih. Apa yang terjadi jika seorang melalui koronka mempersembahkan seluruh pribadi Yesus kepadanya? Orang itu dengan sadar mempersatukan dirinya dengan kurban Yesus disalib yang terjadi demi keselamatan manusia. Justru karena Yesus telah menjadi kurban, maka ia milik manusia boleh dipersembahkan kepada Bapa yang kekal. Kalau kita perhatikan baik-baik, ini doa koronka itu hampir mirip dengan Ekaristi, misa yang sering dilakukan oleh pastor. Di situ pastor itu mempersembahkan tubuh darah Yesus, bukan saja mempersembahkan, tapi juga menghadirkan Yesus dalam rupa roti dan anggur yang berubah menjadi tubuh dan darah Tuhan Yesus. Jadi Romo itu mempersembahkan itu secara sakramental, kita yang orang awam itu mempersembahkannya secara rohani.
Ya gitu ya persembahannya. Tapi itu kalau kita lihat tuh apa itu sama semua. Banyak sekali yang komplain ya kita mana boleh kita bersamakan Tuhan Yesus. Tapi kalau kita baca di Efesus 5 ayat 2, di sana ada yang disebutkan bahwa Yesus telah memberikan dirinya kepada kita sebagai persembahan dan kurban yang harum bagi Allah Bapa. Nanti baca ya di Efesus 5 ayat 2. Jadi doa koronka itu mirip benar dengan misa, dengan ekaristi. Tunjukkan belas kasih-Mu kepada kami, bolehkah kita ubah menjadi kepadaku, atau kepada omaku yang sakit, atau kepada seseorang yang teman kita atau saudara kita yang sakit, apa boleh? Nah, rumus doa yang diberikan Tuhan kepada Faustina, jangan diubah-ubah. Mengubah rumusnya berarti menyimpang dari kehendak Tuhan. Jadi ini tadi saya tekankan, doa ini diajarkan oleh Tuhan Yesus dari awal sampai akhir. Jadi kita jangan merubah-rubah, rasanya tidak nggak puas rasanya kalau itu kepada kami itu kita ganti dengan nama saya atau nama orang yang kita doakan itu. Karena arti kata kami sini sudah mencakup orang yang berdoa dan orang yang kita doakan. Itu ya kami ya. Jadi kita yang berdoa dan orang-orang yang kita berdoakan. Kita doakan. Tunjukkan belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Haruslah selalu begitu. Ya, karena tadi kita lihat visi pertama, belas kasihan Tuhan harus diminta bagi kami dan seluruh dunia. Seluruh dunia itu ialah semua orang yang masih hidup di bumi ini dan termasuk juga jiwa-jiwa yang di api purgatorium, api penyucian. Jadi doa ini sangat luas kita lihat ya. Untuk kita sendiri dan untuk orang yang kita doakan dan untuk seluruh dunia yang orangnya pendosanya mungkin kita tidak kenal. Apa gunanya berdoa untuk seluruh dunia? Ini keunikan doa ini beginilah ya. Ini karena ini doa ini bukan doa yang egois. Bukan doa umumnya kan doa kita itu ya kita semuanya ditujukan kepada kita. Kalau kita anak saya yang sedang studi atau siapa orang saya yang sedang sakit semuanya ke kita saja itu. Jadi doa koronka ini tidak demikian. Dia maunya untuk semua orang. Jadi perlu kita perhatikan juga keluarga kita, sahabat, bangsa, negeri, gereja, juga negara kita dan seluruh dunia ini. Itu mengajar kita untuk berbelas kasihan. Kalau kita berdoa koronka hanya untuk diri sendiri berarti tidak memahami ajaran daripada devosi ini. Ini saya mau jelaskan, ini untung tadi kita nggak doakan begini. Dulu ya, mungkin tahun 2008 itu, waktu saya apa itu, masih kita berdoa itu, demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih apa ya, Bapa yang kekal, kupersembahan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan putramu terkasih Tuhan kami Yesus sebagai pemulihan untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Jadi pada tanggal 29 Juli 2010, ini Pak Stefan Lex ini ya, ini yang kita tidak bisa membacanya karena kecil kali tulisannya. Berkonsultasi dengan banyak pihak termasuk kepada Monsinyur Ignatius Suharyo, Uskup di Jakarta sekarang ya, kardinal ya. Jadi pemulihan dari resmi diubah menjadi perdamaian untuk. Tadi saya lihat ini apa itu kita ada perdamaian atas ya atau apa ya tadi ya. Jadi ingat ya, ini sudah diresmikan setelah berkonsultasi dengan banyak ahli bahasa. Ada Profesor Anton, terus Ernest Marianto, termasuk Pak Stefan Lex yang mengoreksi karena dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia
itu Pak Stefan Lex itu dari bahasa Polandia itu ke bahasa Indonesia. Jadi akhirnya diputuskan begini, tidak ada lagi dipakai pemulihan. Nah, ini yang dicetak oleh Pak Stefan Lex, karena kata pendamaian paling biblis dan dengan tepat diterjemahkan kata asli Polandia perjeblagani, yang dalam bahasa Latin diterjemahkan propitiatio. Dan juga diambil dari kitab suci di dalam 1 Yohanes 2 ayat 2. Sebenarnya ada banyak ayat juga disebutkan ya, bahwa Yesus adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga dosa seluruh dunia. Sudah dibaca di 1 Yohanes 2 ayat 2. Nah, kenapa saya angkatkan kata ini ya? Kalau kita buka YouTube, pasti doanya seperti yang tadi yang komunitas Sydney ini doakan itu. Di awalnya pasti buka, you expect Jesus, but the source of less guts forth for soul, and the ocean of mercy open up for the whole world. Yang tadi kalian doakan ya, Yesus, engkau telah wafat, namun sumber kerahiman telah memancar bagi jiwa. Itu ada dimuat di dalam 1319. Jadi itu adalah doa pribadi Susus Faustina. Jadi entah kenapa itu ahli teologi itu mereka itu gabungkan di dalam doa Koronka. Dan juga mengenai ini, darah dan air ini tujuannya untuk apa? Ya, Yesus itu kita tahu itu adalah Yesus yang Maha Pengasih. Aku ingin agar lebih mendalam engkau mengenal cinta yang berkobar-kobar dalam hatiku bagi jiwa-jiwa, dan engkau akan memahami hal ini apabila engkau merenungkan sengsaraku. Serukan kerahimanku bagi orang-orang berdosa. Kita perhatikan sini ya. Jadi kita seru untuk orang berdosa. Aku merindukan keselamatan mereka. Apabila dengan hati yang redam dan dengan iman yang kuat engkau mendaraskan doa ini atas nama seorang berdosa, aku akan memberikan rahmat pertobatan kepadanya. Ditulis di nomor 186. Inilah doanya. Oh, darah dan air yang memanjal dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami. Engkau andalanku. Itu di 187. Jadi doa ini ditujukan sebenarnya untuk orang pendosa. Salah satu doa ya yang untuk pertobatan orang berdosa, kita boleh doakan doa ini. Jadi doa ini sama yang tadi yang pertama itu yang Yesus itu bukan bagian dari doa Koronka. Tadi kan sudah, maka saya suruh perhatikan baik-baik. Doa Koronka tadi dimulai dengan apa? Bapa kami yang ada di surga. Salam Maria, aku percaya. Dan ditutup dengan Allah yang kudus 3 kali itu. Jadi juga banyak juga yang membuat itu demi sengsaranya dibuatnya seperti rosario. Perpuluhan pertama kita renungkan itu tangan Yesus yang dipaku. Nah, doanya gini renungannya itu baru demi sengsara Yesus 10 butir. Kemudian masuk butir yang kedua. Kita sekarang renungkan, doakan tangan kanan Yesus yang terluka. Doa lagi. Nanti ke kakinya, 3, ke kepalanya, ke lambungnya. Jadi itu orang membuatnya itu seolah-olah sangat baik dan sangat bagus gitu kan ya. Tetapi sayangnya itu bukan ajaran Yesus. Maka kenapa tadi dari awal saya bilang tolong perhatikan itu ajaran Yesus dimulai dengan Bapa kami. Ya, nanti baca itu. Saya pernah itu waktu acara Zoom di Medan itu Zoom online ya. Itu pada saat itu diadakan itu ibadah seperti ini. Semua di sana karena diadakan jam 3 ada jalan salib, kemudian doa rosario. Pertama juga dulu awal-awalnya kita doanya persis seperti ini. Tapi setelah saya beberapa kali mengikuti ajaran daripada Pak Stefan Lex, itu akhirnya saya suruh mereka hapuskan itu
darah dan air juga dihapuskan. Sebagian yang di bawah itu Yesus Raja Kerahiman Ilahi juga dihapuskan. Jadi nggak ada. Nah, saya mendapat komplain dari satu ketua Kerahiman Ilahi di luar kota ya. Dia WhatsApp saya, Pak Gun itu tadi doanya salah. Itu nggak ada darah dan air. Dan juga di bawah nggak, penutupnya nggak ada Yesus Raja Kerahiman Ilahi. Salah Pak Gun. Saya nggak banyak bicara. Tolong Ibu buka buku harian Faustina nomor 476. Renungkan itu baik-baik. Itulah ajaran doa koronka oleh Tuhan Yesus sendiri. Coba lihat itu, ada nggak yang kata-kata yang Ibu sampaikan tadi? Saya dulu juga begitu dulu. Tapi setelah mengerti, akhirnya saya hapuskan. Nah, bagaimana kalau kita berdoa itu? Boleh saja kita mendoakan, tetapi bukan bagian dari doa. Boleh juga doa pembuka itu. Itu darah dan air itu seterusnya. Udah itu, seolah kita anggap itu doa pembuka, baru kita masuk Bapa kami yang ada di surga dan seterusnya. Juga itu penutupnya itu, Yesus Raja Kerahiman Ilahi, Engkau andalanku. Itu boleh saja setelah kita tutup Allah yang Kudus 3 kali, seanggap selesai koronka, kita tutup dengan doa, Yesus bersuruh, Yesus Raja Kerahiman Ilahi, Engkau andalanku. Atau juga itu Santa Faustina doakan kami, Santa Maria doakan kami. Itu boleh itu tambahan di bawah, tapi sudah bukan bagian dari koronka ini. Jadi koronka ini dari awal sampai akhir tuh jangan diputus, jangan diganggu-ganggu, jangan diubah-ubah. Di dalam buku harian nomor 1667, Tuhan Yesus ada juga menulis kepada Faustina apa yang dia didirikan tuh jangan dirubah, jangan apa, nanti dibaca ya, nomor 1667. Kalau kita lihat di Wahyu ya, di Wahyu juga ada diucapkan oleh Tuhan Yesus ya, itu yang Wahyu terakhir. Kalau nggak salah Wahyu bab 22 pasal 18 sampai 19 itu waktu sudah penutup, Yesus juga ada mengatakan jangan engkau menambahi atau mengurangi wahyu-wahyu yang telah kusampaikan. Tulis persis yang aku lakukan. Jadi Tuhan Yesus tidak suka kita mengubah, walaupun nampaknya itu sangat bagus, tapi Tuhan Yesus bukan kehendak Tuhan Yesus. Kita ingat itu ya. Baik. Nah, ini saya mau jelaskan tuh soal mengenai itu, Yesus Raja Kerahiman Ilahi, Engkau andalanku. Kata ini malah tidak ada. Yang disebut itu Raja Kerahiman ini saja, ada juga di nomor 83. Di situ Yesus ada berkata, sebelum aku datang sebagai hakim yang adil, aku akan datang sebagai Raja Kerahiman. Nomor 83 ada disebut. Satu lagi yang di sini nomor 88. Ini pada saat Faustina bertanya kepada Yesus, tulisan apa yang harus dipasang di dalam gambar ini, di bawah gambar ini ya. Dia mau tulis Kristus Raja Kerahiman, dia menjawab, nah, Yesus menjawab, aku Raja Kerahiman, tapi tidak menyebut kata Kristus. Aku ingin bahwa gambar ini dipajang di depan umum pada minggu pertama sesudah Paskah. Mungkin sudah dijelaskan ya kemarin yang cerita soal gambar ini ya. Jadi asalnya dari sini itu. Kenapa orang tambahkan itu Yesus. Boleh saja kita berseru ini karena Tuhan Yesus pun sangat senang itu disebut sebagai Raja Kerahiman. Tapi kita jangan masuk dalam bagian dan wajib. Mau doa itu, mau tambah itu boleh. Tidak pun tidak apa-apa. Jadi tidak diwajibkan ya. Bagi orang yang berdoa koronka, itu akan dilindungi kerahiman ilahi khususnya pada saat ajal. Kenapa doa koronka itu berkembang begitu besar? Karena semua orang dapat melihat buah-buah dari doa ini. Saya sendiri juga pertama sebelum saya mengenal kerahiman ilahi, bahkan belum dibaptis pada itu, saya sudah berdoa koronka. Di Singapura ya, tapi dalam bahasa Inggris ya. Pada saat itu di Indonesia belum masuk. Saya menghadapi masa yang sangat berat, perusahaan saya bangkrut. Pada saat anak saya yang sekolah di Singapura berkata kepada saya, "Mah, this is a very powerful prayer." Ini doa yang sangat
powerful, doakan. Terus doanya juga jam 3. Udah, saya ikut sajalah. Saya doa itu, dia kasih teksnya itu, saya doa asal jam 3, saya doakan itu. Pada itu ya belum mengenal ya. Sedang kita tahu ya, jam 3 itu adalah jam kerahiman. Doa koronka boleh kita doakan 24 jam, kecuali jam 3 sore, jam wafatnya Tuhan Yesus, kita sisihkan waktu kita untuk merenungkan sengsara Yesus di dalam jam kerahiman. Nanti mungkin sesi berikutnya akan dijelaskan ya soal jam kerahiman. Saya tidak berpanjang masalah itu. Nah, ini yang tadi saya bilang di awal itu, dengan mendaraskan doa koronka, engkau mengantar umat manusia semakin dekat kepadaku. Jadi kita yang sering-sering mendoa doa koronka, Tuhan belas kasihan pada kami dan seluruh dunia itu entah bagaimana caranya, itu apa yang berkenan kepada Tuhan Yesus, dia akan menyentuh hati orang itu akan bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi tugas kita hanya Tuhan Yesus doakan saja terus menerus. Beberapa kali boleh satu hari, tidak ada batas. Nah, ini tahun 1938 ya. Ini cuma dia tidak dituliskan itu bulannya berapa, sebab 1938 itu Suster Faustina meninggal pada bulan tanggal 5 Oktober 1938. Ini mungkin masih di awal ini ya, tahun 1938. Pastor Andras adalah pastor bimbingan dia. Pastor bimbingan dari Faustina ada 2, yaitu Pastor Mikael Sopochko dan Pastor Andras. Ini adalah dia pastor SC ya. Ini mungkin kita di sini belum, mungkin untuk pastor itu boleh satu masukan. Umumnya kita mengaku dosa, kalau tidak kita suruh baca itu buku puji syukur di sana, atau tidak itu doa Salam Maria 10 kali. Saya terakhir itu sebelum pesta kerahiman, itu saya ngaku dosa, itu romonya suruh saya berdoa Bapa kami 10 kali. Belum pernah ada orang yang kasih penitensi untuk berdoa koronka. Mungkin ini boleh masukkan kepada Romo. Nanti ada yang ngaku dosa, bolehlah suruh dia doa koronka entah 2 atau 3 kali. Ya. Nah, ketika dia berdoa koronka, dia mendengar suara berkata, betapa banyaknya. Ini kata Yesus ya. Betapa banyaknya rahmat yang akan aku berikan kepada jiwa yang mendaras koronka ini. Lubuk kerahimanku yang mesra tergerak melihat mereka yang mendaraskan koronka ini. Dan doa koronka ini sungguh dapat masuk sungguh-sungguh ke dalam lubuk kerahiman Tuhan. Akan tergerak oleh belas kasihan. Ini dia tuliskan Pak, kata ini putriku. Jadi ini kata ini sudah dituliskan bahwa suruh dia berbicara pada dunia tentang kerahiman Allah, biarlah seluruh umat manusia mengenal kerahimanku yang tiada tara. Ini sekarang menjadi tugas kita sebagai devosan. Di mana-mana saja ada kesempatan, kita sampaikanlah bahwa Allah itu Allah yang Maha Rahim, paling makasih. Itu karena ini sekarang waktunya, sebelum terlambat. Ini kata Yesus, itulah tanda untuk akhir zaman, sesudah itu akan tiba hari pengadilan. Sekarang kita masih masuk zamannya belas kasih. Masih masuk dalam hukum kasih. Tapi ada saatnya kita akan masuk ke dalam hukum keadilan. Jadi masih ada waktu, biarlah mereka datang ke sumber kebenaran, semoga mereka mengambil manfaat dari darah dan air yang telah memancar, yang mengalir untuk mereka. Nah, ini saya ungkapkan ini supaya kita tahu. Ketika aku masuk ke kapel, sejenak Tuhan berkata padamu, putriku, tolonglah aku menyelamatkan seorang berdosa yang menghadapi ajal. Daraskanlah bagi dia koronka yang telah kuajarkan kepadamu. Berkali-kali ya, Tuhan Yesus katakan, koronka yang kuajarkan kepadamu. Jadi sungguh ya, Yesus sendiri yang mengajarkan doa koronka tadi. Nah, ketika aku mulai mendaras koronka, aku melihat orang yang menghadapi ajal itu di tengah siksaan
dan pergulatan yang mengerikan. Bagi kita yang sering kok mendampingi orang yang menghadapi ajal, mungkin kita tahu kondisi orang itu. Karena itu adalah pertempuran yang paling mengerikan pada saat kita di waktu menghadapi ajal itu ya. Apa yang dia lihat itu, kita semua mempunyai malaikat pelindung. Malaikat pelindungnya sedang membela dia, tetapi sungguh ia tidak berdaya menghadapi besarnya kepapaan jiwa itu. Artinya menghadapi besarnya dosa-dosa jiwa itu. Jadi semakin besar doa kita, itu hak si jahat itu semakin besar. Karena yang jahat itu semuanya adalah dikuasai oleh dan menjadi milik daripada si jahat. Himpunan besar roh-roh jahat sedang menantikan jiwa itu. Ini benar, ini saya sudah alami berkali-kali berdoa di dekat orang yang teman saya di satu Buddha. Waktu saya berdoa, dia berteriak, minta tolong. Waktu masih bisa bicara dia itu ya. Itu dia berkata itu satu ruangan itu tertutup. Dia bilang dari jendela pada itu masuk orang-orang yang berbaju hitam. Tolong aku. Tanya, kita semua nggak melihat apa-apa. Inilah roh-roh itu yang menantikan jiwa itu. Begitu renggut langsung, begitu putus langsung diambilnya. Jadi kita lihat ini malaikat pelindungnya itu mungkin kuat ya dia sendiri. Tetapi seperti kita kalau dikeroyok begini, satu orang dikeroyok 100 orang, ya pasti kewalahan sih. Tapi ketika dia doa koronka, dia melihat Yesus persis seperti dilukis dalam gambar kerahiman ilahi yang di sebelah ini kita lihat ya, muncul itu. Malaikat pelindungnya sedang membela, tapi sungguh ia tidak berdaya menghadapi besarnya kepapaan jatuh suatu himpunan besar roh sedang menantikan. Tadi sudahnya ya. Berkas sinar yang memancar dari hati Yesus menyelubungi orang sakit itu, dan kuasa kegelapan pun berlarian dalam kepanikan. Ini kalau saya renungkan ya, soalnya itu sinar yang keluar daripada Yesus itu sekarang kan menyelubungi, membungkus orang sakit itu. Jadi itu roh-roh jahat itu, siapa yang tersentuh daripada sinar itu, saya yakin dia pasti itu akan binasa, hilang. Kalau kita pernah nonton film Dracula, kenapa Dracula itu selalu bersembunyi di bawah tanah, di dalam tempat gelap, dalam ruangan pun itu dia tempat gelap. Tapi begitu kita bolongkan itu atapnya, itu dan sinar masuk, begitu kena dia langsung kan. Mungkin saya rasa kira-kira seperti itu. Dan orang sakit itu menghembuskan nafas terakhir dengan damai. Ketika aku sadarkan diri, aku tahu betapa pentingnya koronka bagi orang yang menghadapi ajal. Karena koronka meredakan murka Allah. Ya, ini saya mau jelaskan ini tadi ya. Mana tadi ya itu. Di sini ada sedikit keanehan. Tuhan Yesus adalah sang Tuhan, tapi dia minta tolong kepada Faustina, seorang manusia, untuk menyelamatkan orang berdosa. Kalau kita pikir, loh, ini terbalik ini. Seharusnya yang bisa menyelamatkan ya Tuhan, kita ini manusia bisa apa? Tapi Tuhan begitu merendahkan diri, dia itu memberikan kita kesempatan untuk ikut berpartisipasi di dalam usaha penyelamatan. Maka dia merendahkan diri, minta tolong kepada kita untuk melakukan itu. Karena kita lihat itu, pernah itu satu hari Jumat ya, di nomor berapa ya saya lupa, Faustina dan minta kepada Tuhan Yesus supaya ada orang-orang yang meninggal pada hari itu, walaupun dosanya berapa, itu supaya tidak masuk neraka. Nah itu dikabulkan. Berarti Tuhan ini dapat melakukan apa saja, tapi dia rela supaya kita juga ikut partisipasi. Luar biasa Tuhan kita. Nah ini satu lagi nih. Ini di 1797, Tuhan datang kepadaku berkata, putriku bantulah tadi, tolonglah, sekarang bantulah aku menyelamatkan jiwa-jiwa. Pergilah kepada seorang berdosa yang sedang menghadapi ajal dan teruslah mendaras koronka.
Dengan cara ini engkau akan memperoleh baginya pengharapan akan kerahimanku, karena ia sudah dalam keadaan putus asa. Kalau kita pernah di ICU, kita pernah rasakan itu dalam keadaan putus asa, tidak bisa bergerak. Saya sudah pernah alami, mulai dari hidung, mulut, perut, kerongkongan, itu dari tempat pembuangan, semuanya itu dipasang selang. Tidak bisa bergerak apa-apa itu. Pada saat itu kita betul tidak berdaya. Apalagi ini menghadapi ajal ini, kita pasti dikelilingi oleh begitu banyak roh-roh jahat, kita pasti ngeri. Nah, tadi itu Faustina berdoa di dalam kamarnya. Itu. Sekarang ini dia bisa dipindahkan. Berarti bilokasi. Dia ada di kamarnya, tapi tiba-tiba dia mendapati dirinya berada di suatu pondok yang mungkin ini ratusan kilometer itu jaraknya itu. Di mana seorang lelaki lanjut usia sedang menghadapi ajal di tengah siksaan-siksaan yang berat. Karena yang ada di sekelilingnya itu tempat hanyalah suatu himpunan besar roh jahat. Kembali lagi kita lihat ya, kita menghadapi ajal itu pasti itu roh-roh jahat tidak akan melepaskan kita. Dan ditambah lagi keluarganya yang menangis, apalagi kalau meraung-raung itu ya, itu menambah beban kita, menambah siksaan yang dia akan deritakan, dia sudah tidak berdaya. Jadi saya anjurkan bagi kita, misalnya ada keluarga apa yang meninggal, mau nangis, mau keras itu janganlah di dekat orang yang menghadapi azab itu. Tapi baiklah dia pergi jauh-jauh, nangislah di situ. Jangan dekat, karena itu kita menambah kepada dia yang sudah menghadapi sakratul maut ini. Ketika aku mulai berdoa, roh-roh kegelapan itu melarikan diri dengan bunyi desis dan ancaman yang diarahkan kepadaku. Jiwa itu menjadi tenang dan dengan penuh kepercayaan ia beristirahat dalam Tuhan. Pada saat yang sama, aku mendapati diriku berada di kamarku sendiri. Bagaimana ini terjadi, aku tidak tahu. Kita juga tidak tahu ya bagaimana itu bisa dipindahkan ke satu lokasi. Itu hanya Tuhanlah yang sanggup lakukan. Nah, ini kenapa waktu saya melayani di Medan itu, banyak sekali saya tawarkan kepada orang-orang yang sakit, yang koma untuk didoakan doa kerongka. Tetapi banyak yang menolak. Karena banyak terdapat kabar, orang yang didoakan korongka umumnya itu mati katanya. Nggak maulah katanya, nanti orang saya mati. Jadi mereka menganggap itu Tuhan itu adalah Tuhan yang pencabut nyawa, bukan Tuhan berbelas kasih. Sungguh sayang ya, sedih mereka ya tidak mengerti. Kita tadi lihat kan, itu tadi bisa berpulang dengan damai. Ini jiwa ini menjadi tenang dan penuh kepercayaan, beristirahat dalam Tuhan. Kita lihat kalau kita boleh kita nanti coba praktekkan. Ada teman kita tahu itu neneknya yang sedang sekarang kita doa korongka sekitar. Nanti lihat itu wajahnya waktu meninggal tuh akan sangat penuh dengan damai. Saya sudah lakukan ini berpuluh-puluh kali ini orang. Nah, jadi ini saya naikkan ini, saya mau kasih tahu sama kita bahwa korongka bukan hanya untuk berdoa untuk orang sakit atau orang yang menghadapi ajal, tapi apa juga ini mengenai cuaca. Hari ini panas terik sehingga sulit untuk ditanggung. Kami semua mendapatkan hujan, tetapi tidak juga turun hujan. Selama berapa hari langit berawan, tetapi tidak turun hujan. Faustina sendiri juga berkebun. Dia melihat keluar ke ladangnya itu tanahnya sudah pecah-pecah karena sudah kekeringan, perlu air. Pada zaman itu kan belum ada greenhouse, belum ada apa, tetapi semua itu siraman itu bergantung dari langit yang menurunkan hujan. Jadi dia berdoa sebelum makan malam, langit ditutup dengan awan tebal dan hujan lebat turun ke atas bumi. Aku telah mendaras doa korongka ini tak henti selama 3 jam. Nah, Tuhan menunjukkan kepadaku dan kepada kita bahwa lewat doa ini segala sesuatu dapat diperoleh. Jadi ini pengertian kepada kita ya. Jadi doa korongka itu bukan hanya untuk doa orang sakit atau doa orang yang menghadapi ajal, tapi juga untuk bisa untuk cuaca. Tetapi sanggupkah kita berdoa 3 jam itu?
Kita anggap tadi doanya itu 10 menit, 3 jam, 180, berarti 18 kali putaran terus non-stop. Jadi ada hal-hal yang berat tuh kita doakan Koronka terus menerus ulang lagi terus menerus. Tapi mesti dengan hati yang redam yang tadi di awal itu disebutkan, dan dengan iman yang kuat. Iman berarti percaya, dan dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi. Nah, ini satu lagi tadi kan kemarau ya, sekarang ini badai. Aku terbangun karena badai dahsyat, taufan ganas menerpa, hujan lebat sekali dan petir samar menyambar. Aku mulai berdoa supaya badai tidak menimbulkan bencana. Ketika baru saja aku mulai berdoa, aku mendengar kata-kata ini, daraslah Koronka yang telah kuajarkan kepadamu, maka badai akan berhenti. Ini Faustina ini mungkin awalnya berdoa dengan doa yang lain ya, tapi Tuhan Yesus segera katakan kepadanya, daraslah Koronka, maka badai akan berhenti. 17:31 ya. Seketika itu juga aku mulai berdaras Koronka dan belum lagi selesai. Tiba-tiba badai pun reda dan aku mendengar kata-kata ini. Lewat Koronka engkau akan memperoleh segala sesuatu. Kalau yang engkau minta itu selaras dengan kehendakku. Lanjut lagi, ini satu badai yang lain lagi. Aku mulai daras Koronka, sekonyong-konyong aku mendengar suara malaikat. Aku tidak dapat mendekat dalam wujud badai itu, sebab sinar yang datang dari mulut suster itu mengusir aku dan juga badai ini. Jadi dari sini kita lihat itu ketika suster itu berdoa Koronka, itu keluar 2 sinar itu yang bisa menahan dan mengusir badai itu dan juga malaikat itu. Berarti yang tadi itu mungkin bencana alam, yang ini adalah hukuman Tuhan karena malaikat yang melakukannya. Itulah dia, malaikat itu melapor kepada bosnya. Wah bos, aku nggak bisa, ada suster itu. Kemudian aku menyaksikan betapa banyaknya malapetaka yang akan dilaksanakan si malaikat lewat badai itu. Jadi kalau andai kata tadi dia nggak berdoa dan itu terjadi batu, itu akan sungguh-sungguh kerusakan yang sangat berat itu. Mungkin hancur atau terjadi banjir segala macam, itu kerusakan yang berat. Tapi aku menyaksikan bahwa doa ini juga menyenangkan hati Allah. Kenapa malaikat lapor kepada bosnya enggak apa? Karena dia senang dengan doa Koronka ini. Nah, dia diam-diam saja lah. Koronka memiliki kekuatan yang amat besar. Sekarang kita masuk penutup ya, janji-janji. Atas 1 janji umum dan 4 janji khusus. Jadi umum, dengan senang hati aku akan memberikan semua jiwa yang minta kepadaku lewat pendarasan Koronka. Jadi apapun kita boleh minta ya lewat doa Koronka ini. Lewat Koronka engkau akan memperoleh segala sesuatu kalau engkau minta itu selaras dengan kehendakku. Ya, jelas dong. Itu kalau kita lihat itu tetangga sebelah punya Mercedes, Mercy, kita juga mau minta yang model lebih baru, minta yaitu jelas tak dikabulkan. Tapi kalau kita hal itu mempertobatkan orang, itu membuat orang itu datang kepada Tuhan, itu mungkin itu dikabulkan. Daraslah tanpa henti Koronka yang telah kuajarkan. Barang siapa mendaraskan Koronka akan menerima kerahiman besar pada saat kematiannya. Nah tadi, kalau kita yang sudah sering mendoakan doa Koronka, kita jangan takut. Nanti kita meninggal pun itu, Yesus sendiri akan datang seiring kita. Nah ini lagi yang luar biasa. Kalau ada pendosa yang sangat keras hatinya, asalkan ia mendaraskan doa Koronka ini sekali saja, ia akan menerima rahmat. Sekali saja dia akan menerima rahmat dari kerahimanku yang tak terbatas. Wah luar biasa, itu yang belas kasihan Tuhan, itu luar biasa benar. Aku ingin agar seluruh dunia mengenal kerahimanku yang tak terbatas. Aku ingin memberikan rahmat yang tak terbayangkan. Jadi yang kedua, kalau Koronka dideras di dekat tempat pembaringan orang yang sedang menghadapi ajal, murka Allah akan dipadamkan dan kerahiman yang tak terselami akan meliputi jiwanya, dan lubuk kerahimanku yang mesra akan tergerak karena sengsara putraku yang memilukan. Catat di 811. Yang ketiga, apabila orang-orang berdosa yang
keras hati, mendasarkan korongka, aku akan memenuhi jiwa mereka dengan damai, dan saat kematian mereka akan menjadi saat yang membahagiakan. Tadi ada kematian yang tenang, apa? Ini kematian yang membahagiakan. Kalau mereka mendaras korongka ini di dekat orang yang menghadapi ajal, aku akan berdiri di antara Bapakku dan orang yang menghadapi ajal itu bukan sebagai hakim adil, tetapi sebagai juru selamat yang maha rahim. Seperti tadi ya, Tuhan Yesus, waktu Allah Bapa mau lihat ke bumi, dia mesti lewat Yesus. Jadi kita orang yang mendaras korongka, Yesus muncul di antara Bapa yang akan menghukum dan dengan pendosa itu di tengah-tengah. Jadi Allah Bapa melihat sengsara Yesus, akhirnya murkanya reda dan memberi pengampunan. Kira-kira begitu caranya. Oh, Ibu mau tanya itu waktunya masih berapa lama, Bu ya? Halo, Ibu. Boleh sekitar 10 menit lagi ya. Oh, Sampai kalau gitu 30. saya masuk ke apa ya, kesaksian sebentar ya, Bu ya. Udah barangkali ada yang mau bertanya-tanya ya. Ya, sebentar lagi ya. Saya ini satu lagi saya kasih. Nah, ini adalah Romo Agustinus Yu. Dan di sebelahnya itu adalah satu standing banner. Kita kalau dulu berdoa, sering yang dewasa itu ke tempat orang yang sakit, apa itu sering bawa banner. Ini karena itu bisa digulung-gulung ya, jadi satu gulungan dan kemudian ditaruh di lantai, ditarik aja ke atas. Jadi dia itu seperti itu. Pada saat ini ada ceritanya begini, ini kesaksian Romo ini ya, Romo Agustinus Yu, UFM Cup. Ya, masih ada. Ini foto ini baru 2 minggu yang lalu dia kasih saya. Ini kapalnya dia. Jadi waktu itu dia diundang oleh satu orang yang Katolik, ada 5 atau 6 orang itu saudaranya, semuanya itu Buddha. Jadi Romo itu berdoa, doa korongka dengan banner itu di sampingnya. Baru dia mungkin katanya putaran yang ketiga itu. Tiba-tiba orang di bawah itu menjerit-jerit semuanya. Jangan bawa bapakku, jangan bawa bapakku, jangan bawa bapakku. Romo itu buka mata sebentar, lihat, tapi dia lanjutkan doa korongkanya sampai 5 putaran, akhirnya selesai. Selesai itu dia tanya, apa tadi kan ribut-ribut? Enggak, itu ada satu bilang, itu orang bule itu yang ada di gambar itu keluar katanya. Dan dia membawa bapakku. Dia gendong bapakku dan berjalan pergi. Pada saat itu ayahnya pun meninggal dengan tenang. Itu. Jadi kesaksian dari Romo ini doa korongka ini sungguh itu dari gambar itu Yesus sendiri yang keluar. Sedang orang yang tidak mengenal Yesus saja itu bisa melihat. Itu memang Tuhan Yesus sengaja kasih mereka perlihatkan. Dia keluar dari gambar dan membawa jiwa orang itu yang meninggal itu untuk bersama dia. Ini ya. Nah, ini saya mau ceritakan ini itu kita ini jangan hanya cuma berdoa korongka atau jam kerahiman atau gambar, tapi inti ya, tiang daripada devosi kerahiman ilahi adalah mengandalkan Tuhan dan berbelas kasih. Mengandalkan Tuhan itu sudah kita wujudkan di dalam gambar itu, yaitu Yesus, engkau andalanku. Jadi apapun yang kita perbuat itu kita mengandalkan Tuhan, bukan rencana kita. Itu tiang pertama. Tiang kedua, berbelas kasih. Itulah 2 tiang yang menopang devosi ini. Baru itu cara-cara berbaktinya itu 5 cara ini tadi. Ya, jadi saya mau kasih kesaksian ini sedikit. Ini itu minggu yang lalu saya ada ke panti asuhan. Ini anak-anak dari korban daripada tsunami dan bencana alam di Nias ini. Kira-kira ada 39 orang ini sekarang ditampung di panti asuhan. Dan itu mereka diasuh oleh 1 orang yang membuka panti ini. Sekarang kontraknya mau habis bulan Agustus. Dia sudah mendapat 1 tanah, dikasih donatur dan juga bangunannya. Sekarang dia tinggal tunggu plafon untuk buat plafon, keramik dan pintu yang ada. Saya suruh dia buat itu proposalnya, nanti saya akan carikan donatur. Ini kejadian ini hari Sabtu baru kemarin ya.
Ini hari tanggal 22, itu tanggal 20 itu saya mengunjungi itu satu panti ini anak-anak apa ini Down syndrome, anak-anak yang tidak normal semuanya ini ya. Itu kira-kira ada 60 orang ini. Nah, kita melayani situ, wah sungguh luar biasa, kasihan kita melihatnya ini. Nah, ini hari Sabtu itu ya, ini juga itu termasuk suster-suster itu yang pegang ini yang kaos merah sebelah kanan ini adalah dokter dari Singapura. Dia dokter spesialis bedah. Dia prakteknya itu di Novena dia. Yang sebelah kiri itu kaos merah yang agak gemuk ini, dia itu Mary yang dulu dia tinggal di Medan, dia yang membawa 2 dokter masuk ke Indonesia dan kita bawa ke panti ini. Jadi sekarang diperiksa ini suster ini yang kakinya lagi ada masalah, itu sulit jalannya. Jadi dokter ini periksa. Dan di sini ditemukan ada 2 suster yang kena kanker, satu kanker tiroid, satu lagi kanker serviks. Dan dokter itu pesan kepada kita, tolong nanti diperhatikan baik-baik. Itu apabila mereka lakukan perlu operasi, banyak itu info ke kita. Kita akan biaya semua. Luar biasa ini ya, dokter ini ya. Sudah datang, sudah kasih tenaga, sudah apa, dia malah keluar uang lagi. Nah, inilah yang pelayanan kita hari Sabtu. Nah, ini di dalam panti ini juga ada satu ini AI ini. Dia ini sudah berumur 60 tahun, tapi pada umur 30 tahun dia diperkosa. Diperkosa, akhirnya keluarganya dianggap ini sial, itu dibuangkan. Akhirnya dititip di panti ini. Jadi dia kalau mental yang sangat buruk, dia setiap malam sering jerit-jerit, orang Batak, karena yang perkosa dia orang Batak dia itu. Jadi itu dibuang saja begitu sama apanya. Dan di sana itu di rambutnya kenapa botak begini di tengah itu, karena itu ada tumbuh sisik. Umumnya anak-anak di situ kena penyakit kulit. Umumnya itu 90% itu pemeriksaan dokter tuh. Jadi dibilang tuh kualitas airnya itu jelek sekali. Tolong nanti diperhatikan, dicari saringannya. Itu tadi yang baju merah, Ibu Mary bilang berapa biayanya biar kita yang tanggung. Luar biasa mereka ini. Sungguh ini kita sungguh bersyukur datangkan 2 dokter dari Singapura. Nah, ini yang kemarin hari Minggu ini. Ini tadi yang baju merah ini tadi dokter ini, sekarang hari Minggu ini kita satu tempat penampungan orang tua itu, wah ini luar biasa sih, ini banyak kesaksiannya itu saya nggak ada waktu saksikan. Ini yang baju coklat yang bawa kanan bawah itu ada dokter satu lagi. Ini tadi dokter Daniel Lui, yang di bawah ini dokter Tan Cui Cui. Dia praktek di Glen Eagles Singapura. Ini satu, ini saya pelayanan di penjara. Tadi kan dia itu saya ada penjara. Ini satu orang bule ini dari Lituania. Lituania itu Vilnius itu sekarang terletak Lituania. Dulu itu kan bagian Polandia. Sekarang setelah pecah itu menjadi Lituania. Dan dia itu dihukum umur baru 36 tahun, tapi dihukum seumur hidup karena mengedar narkoba. Sungguh saya sedangkan karena putus asa. Itu kemarin kita kepenjarakan bawa Romo tuh, bawa misa apa, dia cuma ikut 2-3 kali, sekarang nggak mau ikut lagi. Kabarnya dia terus itu terjerumus juga di dalam narkoba. Nah, ini dokter ini tadi yang kemarin itu saya jadi translatornya, terjemahkannya, dan mereka berbahasa Inggris. Yang baju hijau ini walaupun dia seorang Kristen, Ibu Anse ini dia menampung semua itu. Banyak itu, ada satu kesaksian, ada satu gadis itu dari Cina, itu orang bapaknya Cina, tetapi akhirnya pecah rumah tangganya, dia ikut mamanya kawin lagi, dan keluarganya tidak mau dia, itu umurnya baru 21 tahun, sungguh fasih berbahasa Inggris, fasih berbahasa Mandarin, tapi dia tampung di sini. Sungguh karena keluarganya tidak mau menampungnya. Saya dengar dari ibu ini katanya karena dia jahat, dia suka ikut kawannya keluar minum-minum, mabuk-mabuk katanya. Sebenarnya kalau menurut saya bukan cara gini, kita mesti membina dia kan, keluarga kita, bukannya dibuang begini. Ini dia semuanya ya, yang semalam itu. Ya, ini putih.
Oke, selesai. Ini cara suster di sana berdoa korongka, mereka merentangkan tangannya. Seperti gitu. Kenapa? Oke, Kenapa terima harus kasih mengatakan? atas semuanya. Itu saya harap kita semua sungguh-sungguh mau berdoa korongka dengan baik, tidak menambahkan, tidak mengurangi, tapi sungguh-sungguh sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan memberkati. Makasih Pak Gunawan. Tuhan juga memberkati. Tante Jul boleh bertanya nggak? Ya, silakan. Oh iya, saya mau tanya. Nama saya Kim. Session ini tapi berhubungan sama session yang kemarin juga tentang gambar kerahiman ilahi. Pertanyaannya adalah, bolehkah dalam suatu ruangan ada 2 gambar kerahiman ilahi atau lebih gitu? Lebih dari 1 begitu. Terima kasih. Oh, di tempat saya di atas lantai 3 rumah saya pasang 2. Dalam kamar tidur saya mungkin 6 yang tadi yang kecil itu ya. Aku colok-colok semua di dinding, di kiri, di atas kepala, di samping itu. Mau berapa pun oke, nggak masalah Pak. Bagus itu. Tapi sungguh-sungguh kita menghormati ya agama itu. Kita jangan dibuat main-mainan, cuma dipajang-pajang gitu, dianggap barang nggak berharga. Kita sungguh harus menghormati gambar ini karena luar biasa gambar ini. Ini. Ya, makasih Baik, Pak terima Gunawan. kasih. Ya, Ada silakan lagi. yang mau bertanya. Saya mau bertanya Pak Gunawan, kenapa itu berdoa korongka kok merentangkan tangan ya? Oh, itu cuma mereka anggap rasanya kan itu banyak tuh suster tuh rasanya menyiksakan diri kan mati raga segala macam itu rasanya dia lebih lebih apa sebenarnya enggak disuruh Tuhan Yesus sih itu suka-suka dia saja Bu. Oh gitu. Nah itu aja nggak ada kan dicatat tuh mesti tangannya Ada. gini itu bebas ya. Makasih. Terus ada yang mau bertanya lagi tuh Pak Edi Sutanto, silakan. Iya, Pak Gunawan. Ya. Ini kalau tadi yang ini saya mengambil contoh aja ya. Ini saya agak sedikit kebingungan itu seperti yang buku harian Faustina nomor 848 itu di paragraf yang biarlah seluruh umat manusia itu mengenal kerahimanku yang tiada tara, itulah tanda untuk akhir zaman dan sesudah itu akan tiba. Nah, ada dalam kurung angka 230. Itu apa ya? Oh angka 230 itu maksudnya mau tanya angka itu ya. Iya, Pak, itu banyak apakah banyak itu nanti di referensi tulisan atau itu apa banyak itu? itu nanti ada 160 sekian ada itu artinya tuh itu tanda itu ini sekarang yang buku kita kan ini terjemahan itu kan disusun kembali itu nomor-nomornya tapi buku aslinya buku catatan daripada Susus Faustina itu di buku catatan dia itu yang berbentuk tulisan itu tulisan tangan itu angka itu adalah angka dari buku Susus Faustina Pak. Jadi ini dikasih tanda oleh Oke. Stefan Lex ini. Jadi ambil dari itu nomor buku aslinya ya, catatan aslinya itu. Itu maksudnya Pak. Oke. Jadi nggak usah dipusingin gitu ya. Nggak usah dipusingin itu. Kita nggak Oke. pernah lihat asli. Lihat pun kita nggak ngerti bacanya. Jadi sumber dari Pak Stefan Lex itu luar biasa. Saya pernah ke rumahnya, dia itu nggak boleh masuk kamarnya dari luar karena itu semuanya terbentang itu dia lagi tulis buku kan. Ya sumbernya satu itu dari ada buku harian itu sudah pasti ya. Satu lagi ada catatan kecil Faustina untuk kehidupan dia sehari-hari. Dia ada tulis dalam satu buku kecil. Yang ketiga itu sumbernya itu dari kongregasi Bunda Kerahiman Ilahi tempat Susu Faustina itu buku-bukunya kan dicatat itu lagi kemana dia dikirim kemana mana-mana kan dia di banyak tempat tuh di Plok lah di Warsawa di Vilnius di Krakau itu akhirnya kan dia matinya di Krakow situ. Jadi itu catatan. Jadi sumber daripada Pak Stefan itu banyak. Kalau orang kan sumbernya semua buku harian dia banyak itu tapi bahasa Polandia semua dia pernah dia perlihatkan kepada saya. Oke. Saya Terima mau kasih tanya, Pak Gun. Pak Gunawan, Ya, silakan Pak. itu tulisan asli dari
Santa Faustina, apakah masih ada komplit? Oh, masih. Itu kalau nanti ada ziarah ke, mungkin ada di Krakow itu ya. Nanti bisa dilihat nih, tapi mungkin nggak boleh disentuh ya, itu sudah lama sekali bukunya. Jadi mungkin di apa kata masih ada sampai hari ini. Ya, karena saya pernah baca ya Nah, bahwa dia membakar sebagian dari tulisan aslinya. Itu kabar dari mana tuh? oh itu betul. Nah, jadi begini kita lihat ini Faustina begitu dekat dengan Tuhan, itu juga bisa terkecoh. Itu dia kan sebenarnya awal pertama kan dia ngaku dosa sama itu Pastor Mikhail Sopoćko. Cerita gini dia raman itu pertama itu disuruh lukiskan gambar suruh apa. Tapi kan itu ngaku dosa itu yang antrinya itu panjang. Jadi Romo Sopoćko bilang, udah kamu panjang gini aja, kamu catat saja. Itu semuanya di satu buku. Nanti waktu saya datang lagi minggu depan atau bulan depan, kamu kasih nanti saya pelajari itu setelah rahmatnya. Oke, akhirnya dia mulailah itu dicatatnya pada tahun 1933. Tapi pada kalau nggak salah itu akhir tahun 33 itu Romo itu pergi ke Tanah Suci. Jadi nggak ada lagi pastor pembimbingnya. Tiba-tiba satu malam itu dia didatangi satu malaikat. Seperti tadi bersinar terang, cemerlang. Karena dia itu yang utusan daripada Tuhan. Menurutnya, ngapain kamu tulis itu? Nggak ada guna itu, katanya. Sia-sia saja. Kamu kan itu tulisnya kan sembunyi-sembunyi, takut diketahui oleh susu-susu lain. Dan itu dulu kan tulisnya itu pakai tinta itu yang basah itu, tahu kan yang dulu ya pakai tinta, bukan sekarang itu ballpoint itu. Jadi asal ditutup lengket itu. Jadi banyak kadang-kadang tiba-tiba dia tulis itu ada susah masuk, buru-buru dia tutup. Jadi dulu itu banyak apa noda-nodanya lah itu di bukunya. Nah, datang malaikat itu untuk apa? Itu kamu begitu repot, mesti hindari susah begitu dan itu tidak ada gunanya katanya. Bakar saja. Akhirnya dia pun bakarlah buku yang dia sudah tulis selama mungkin setahun itu ya. Dia tulis semua mengenai itu, dia bakar semua apa yang wahyu dari Tuhan itu dia bakar. Pulanglah itu Romo Sopoćko. Oh, mana bukunya? Aduh, aku udah bakar. Wah, marah dia. Kamu tulis ulang kembali, tanya. Akhirnya suruh dicatat kembali. Berarti ini catat ini yang sudah kedua itu. Dia catat itu sampai tahun 34 berapa ya. Jadi apa yang bisa masih ingat dia ya. Tapi saya percaya semua wahyu Tuhan itu dia pasti ingat. Wahyu Tuhan ya. Tapi mungkin ada pengalaman dia yang lain-lain itu ya dia nggak ingat lagi. Jadi itu memang itu akhirnya diulang kembali, dicatat kembali Pak. Gitu ceritanya Pak. Oke, terima kasih. Ya. Pak Gunawan, saya mau nanya ya Pak. Ya, silakan Bu Liani. Kalau itu doa Korinta dinyanyikan boleh? Oh, boleh kali, bagus sekali. Doa Oke. Korinta itu dinyanyikan. Cuma tadi ingat tadi saya lihat nih ya, kalian ada salahnya itu Bapa yang kekal itu bersama kepadamu, tubuh dan darah, jiwa dan kealahan untuk sebagai pendamaian atas dosa kami yang kalian buat ya. Ingat ya, itu bukan atas lagi, untuk. Ya. Untuk dosa kami, dan dosanya cuma sekali ya, bukan dosa-dosa kami ya. Dosa kami dan dosa seluruh dunia. Oke. Ya. Ikut aja Ya. nanti yang di 476. Itu kayaknya sudah dibahas sangat lama itu. Terjemahkannya itu. Oke. Jadi boleh dinyanyikan ya Pak ya? Bagus sekali. Tuhan lebih senang lagi kalau bisa nyanyikan itu. Ya. Saya kemarin tuh Oke. di Zoom itu saya nyanyi itu, tapi saya edisi bahasa Inggris ya kemarin Rabu. Saya setiap Rabu malam ada Zoom itu apa ibadat Koronka itu. Itu saya pakai saya malah undang satu petugasnya dari USA. Jadi Pennsylvania. Jadi untuk apa ada. Jadi yang terakhir itu saya didoakan, itu saya dari lagunya saya ambil dari YouTube. Itu bagus, itu enak, indah sekali menyanyikan tuh. Iya betul. Oke. Makasih Pak Gunawan. Sama-sama. Pak Gunawan, saya mau tanya, kalau tadi kan dibilang doanya kan nggak boleh diubah-ubah, berarti kan kita tidak boleh mengganti
doa ini untuk siapa, khusus untuk siapa, kan kita nggak egois kan, jadi nggak untuk satu Benar, orang. benar. Jangan mengubah satu kata pun. Kita Ya. ikut saja ajaran Yesus aslinya. Dan apabila ada intensi doa, rasanya mungkin banyak mau didoakan kan. Itu seperti di misa gitu, Bu. Intensinya kita baca dulu di depan sebelum doa koronka, itu kita doakan. Misalnya tadi doa untuk orang sakit ini. Jangan di tengah-tengah kita putuskan kita doa. Dia koronka itu jangan diputusin. Dari Oke. Bapak kami sampai Allah yang kudus, jangan putus. Terus saja ya. Bukan masa rosario, beda jauh ya. Rosario kan setiap perpuluhan kita renungkan, putus. Berdoa lagi, putus, doa lagi kan. Ini enggak boleh ya, ini. Ingat ini. Kita juga doa rosario satu keliling kok. Nggak Ya. putus-putus. Ya, sebenarnya saya tanya satu rombongan yang memang begitu katanya, cuma entah kenapa sukanya begini. Nanti setiap itu ya doa untuk keluarga saya begini-gini nih. Nah, baru itu Salam Maria penuh rahmat. Entah macam mana tuh. Saya tanya rombongan bilang enggak, apa itu sebenarnya sama itu doa rosario juga langsung habis katanya. Aku ikut pengajaran dari Pastor Budi Santoso, terus kemarin lihat di YouTube-nya Pastor Bayu yang Ya, ya. juga. Nah, benar itu, Bu, benar. Benar itu. Ada lagi, Bu? Saya benar, nggak boleh diputus-putus gitu. Nggak boleh. Ya, jangan putus, jangan kita di tengah sisip-sisip yang lain. Kalau ada intensinya sebaiknya di depan kita taruh ya. Seperti waktu misa kan kita intensinya kan di depan, bukan di tengah-tengah misa kita apa-apakan lagi ganti-ganti lagi. Jadi itu di depan, setelah itu doa koronka. Saya diberitahunya kalau misa kan emang ibadat ya, emang udah aturannya begitu. Kalau namanya devosi atau kayak rosario itu kan devosi, kayak doa pribadi. Jadi maksudnya boleh katanya gitu. Maksudnya kalau misalnya permohonan, jadi emang banyak macam sih. Ada yang dari peristiwa pertama, di situ udah dimulai dengan permohonan-permohonan, atau di setiap perhentian itunya permohonan. Jadi gitu. Saya emang pernah dengar juga di YouTube-nya itu Bayu itu Romo Bayu, katanya nggak boleh ada doa permohonan di situ. Ya. Tapi ada yang bilang juga itu maksudnya boleh gitu. Maksudnya itu cuman doa seperti doa pribadi, doa devosi. Jadi tahu deh. Sekolah di SEP Sekina diterusin BPII. Dan ada Pastor Budi Santoso yang ngajar bahwa doa rosario itu harus full seperti kayak doa koronka. Nggak boleh ada doa-doa permohonan. Walaupun dia devosi, dia satu devosi sebenarnya menurut saya itu sudah lebih dari devosi ini kalau doa koronka. Kita tadi lihat apanya kan, lihat itu isinya, lihat janji-janjinya, lihat apa yang terjadi, itu segala cuaca, segala apa itu bisa itu terjadi itu. Jadi ini luar biasa sekali yang masuk liturgi kan cuma itu di pesta kerahiman. Itu yang hari Minggu pertama setelah Paskah ya. Nah, itu kan masuk liturgi oleh Paus Yohanes Paulus II pada saat kanonisasi Suster Faustina menjadi santa 30 April tahun 2000 itu. Itu satu aja. Di ceritanya tadi, padahal Suster Faustina aja nggak minta badai berhenti atau minta hujan atau apa, tapi tetap doanya tuh sama ya, untuk sama ya, tapi jadi nggak khusus untuk apa gitu. Tapi doa yang dikabulkannya itu bisa lain apapun gitu jadinya ya. Tuhan lebih tahu jadi hati kita maunya apa gitu istilahnya ya. Betul. Maka sebenarnya kalau kita nggak sebut pun atau karena itu doa itu sudah mencakup semuanya. Doa untuk kami dan seluruh dunia, kita Tuhan tahu itu apa yang kita butuhkan, apa yang kita doakan. Kita doakan saja koronka itu. Dan untuk dunia itu sama orang di api penyucian, kita mana kenal, kita mana tahu siapa itu. Pokoknya kita doakan saja itu rahmatnya yang kita doakan itu tidak akan sia-sia. Tuhan akan pakai di mana kepada orang-orang yang dia anggap layak untuk menerima rahmat doa kita. Ya, Bu ya. Ya, makasih Pak. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Masih ada waktu 3 menit lagi untuk bertanya. Silahkan. Kalau nggak ada yang bertanya, kita akan tutup dengan doa penutup. Pak Gunawan bisa tolong doa penutup buat kami? Oh, boleh.
Romo sudah nggak ada ya? Romo sudah keluar ya? Oh, ada meeting lagi tadi jam 9, jam Oke, 9 dia baik. udah lepas. Oke ya, Iya, mari kita. nanti bisa minta tanya Romo tentang doa Rosario. Saya dibilang katanya itu tentang apa nggak boleh ada permohonan itu ya. Kalau nggak lupa. Kenapa Yanti? Nggak tanya Mohan. Waktu itu saya tanya tentang doa Rosario yang boleh ada permohonan di tengah itu. Ya. Oh ya, Mohan udah cerita sama saya kok. Oh. Terus boleh? Tidak? Kalau Mohan bilang sih terserah. Iya. Iya, saya juga dapat jawabannya Tapi itu. kalau di sini saya lihat suster-suster yang doakan, suster-suster yang doakan apa itu juga mereka semuanya ada sisipkan doa-doa di tengahnya tuh. Di doa Rosario. Cuma saya sudah tanya dua Romo, termasuk juga Romo Bayu ya, mereka bilang asalnya nggak boleh. Nggak ada masalah sih sebenarnya, hanya tinggal kita wujudin aja di depan juga masalah main di tengah. Oke ya udah kita mulai doa penutup ya Bu. Ya, silahkan Pak Gunawan. Ya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya, Allah Bapa yang Maha Rahim, kembali kami bersyukur dan terima kasih kepada Bapa, kami telah dapat menyelesaikan pengajaran pada malam hari ini. Semoga apa yang telah anakmu sampaikan ini supaya sungguh-sungguh dimengerti oleh komunitas kerahiman ilahi yang di Sydney, dan mereka akan melakukannya seperti yang telah Tuhan ajarkan dan Tuhan hendaki. Biarlah melalui doa Koronka ini sungguh banyak orang akan dibawa untuk mendekati kepada Tuhan, dan juga banyak jiwa-jiwa akan dimenangkan buat Tuhan. Bila Tuhan, Engkau kuatkanlah kami semua, khususnya komunitas kerahiman ilahi di Sydney ini, berilah kekuatan, berilah rahmat kepada mereka, sehingga mereka bisa berkembang lebih banyak dan mengajak orang lebih banyak lagi untuk bergabung, untuk mengenal kerahiman-Mu yang tiada batasnya itu. Biarlah sebelum akhir zaman datang, semua dunia mengenal kerahiman-Mu, dan semua jiwa akan berbalik kepadamu, Tuhan Yesus, sebagai Tuhan pencipta kami, penebus kami, dan satu-satunya penyelamat kami. Terima kasih Bapa. Kami mohon Bapa, kiranya Engkau berkatilah semua yang hadir di Zoom ini. Kiranya Engkau berkati mereka, berkati keluarga mereka, berkati juga pekerjaan mereka, usaha mereka, apapun yang mereka lakukan, baik pelayanan mereka, segalanya, ya Tuhan Engkau berkati dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Pak Gunawan. Terima kasih Pak Gunawan. Selamat malam. Sampai hari Selamat Rebo. Recording stopped. Pak Gunawan, Terima kasih. boleh saya